Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 SDNO 13 Rodotul Muqtadiin. Bagaimana untuk pagi hari ini? Sudah siapkah kalian? Oke, tentu sangat siap ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Aris masih ingin menyampaikan materi lanjutan yang kemarin, yaitu masih tentang bab 1, operasi hitung bilangan bulat. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas pada subbab berikutnya. Seperti apa? Ini. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan bulat. Ya. Mengalihkan bilangan bulat itu sama mudahnya dengan bilangan cacah. Hanya terletak pada tanda bilangannya. Sebab bilangan yang dikalikan adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Paham kan? Ya, bedanya kalau bilangan cacah itu kan mulai 0 sampai dan seterusnya. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan yang positif dan ada bilangan yang negatif. Nah, bagaimana cara mengalihkannya kalau ada positif dan negatif? Nah, kita simak berikut ini. Tanda operasi dan tanda hasil pada perkalian bilangan bulat. Sebelum kita mengoperasikan perkalian bilangan bulat, kalian harus mengenal dulu tanda operasi dan tanda hasilnya. Seperti apa tanda operasinya? Kita lihat yang pertama. Jika nanti pada operasi bilangan bulat kalian menemukan soal misalnya ada bilangan positif dikalikan positif, maka nanti hasilnya akan menjadi positif ya. Terus kemudian jika ada bilangan positif dikalikan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Kemudian kalau bilangan negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Kemudian kalau negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Sebenarnya hampir sama dengan ketika kalian menjumlahkan maupun mengurangi bilangan bulat pada penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat yang kemarin. Ya, kalau kemarin positif bertemu positif hasilnya positif, positif bertemu negatif hasilnya negatif. Sebenarnya sama dengan ini ya. Kita hanya memperjelas kalau ini adalah perkalian. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika operasi hitung tandanya sama. Ini yang kita lihat. Jika operasi hitung tandanya sama, maka hasilnya positif. Kita lihat. Operasi hitung yang tandanya sama, ini positif dengan positif, maka hasilnya positif. Ya, yang ini negatif dikalikan negatif, ini kan tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, berikutnya, jika operasi hitung tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ini kita lihat, positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, paham? Oke, kita lanjut pada contoh. Check it out. Contoh yang pertama, 1, 2 dikali negatif 3 sama dengan, nah, 2 dikali negatif 3. Kita ingat pada tanda operasi hitung tadi. Ya, kita ingat. Ada positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal ini. Ini adalah 2 adalah bilangan positif dikalikan negatif. 2 positif dan 3 ini adalah negatif. Kita lihat. Berarti positif dikali negatif. Positif dikali negatif. Maka hasilnya negatif. Jadi 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Oke, paham ya? Oke, contoh yang nomor 2.
2 negatif 30 dikali 23 sama dengan, nah kita lihat, negatif 30 ini adalah bilangan negatif dikali 23 bilangan positif. Berarti negatif dikali positif. Kita cari negatif dikali positif, hasilnya negatif. Maka 30 negatif 30 kali 23 hasilnya negatif 690. Oke, paham ya? Cara menghitungnya seperti biasa, boleh pakai perkalian bersusun ya. Oke, selanjut nomor 3. Soal nomor 3. Negatif 20 dikali negatif 25 sama dengan, nah kita lihat, negatif 20 ini adalah bilangan negatif dikali negatif 25. Ini adalah bilangan negatif, berarti negatif dikali negatif. Kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Oke, berarti ini positif. Berarti 20 kali 25. Maaf, negatif 20 kali negatif 25 hasilnya 500. Berarti positif 500. Oke, paham kan? Oke, biar mudah tak tambahi contoh soal nomor 4. Negatif 16 dikali negatif 15. Nah, sama dengan berapakah gerangan? Nah, negatif 16 adalah bilangan negatif dikali negatif 15 juga sama-sama negatif. Berarti negatif kali negatif. Jelas hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah 240. Oke, bagaimana? Bisa kan? Oke, mudah sekali. Terus ada pertanyaan ini dari Pak Profesor. Bagaimana jika terdapat perkalian beruntun? Bagaimana? Oke, kita simak contoh yang nomor 5. Pada prinsipnya, dalam mengalihkan perkalian beruntun, kita dapat menebak lebih awal tentang hasil positif atau negatifnya. Ya, saya ulangi, pada prinsipnya, dalam mengalihkan perkalian beruntun, kita dapat menebak lebih awal tentang hasil positif atau negatifnya. Jika banyaknya, nomor 1, jika banyaknya bilangan negatif 2, 4, 6 atau bilangan genap, maka hasil perkalian beruntun berupa bilangan positif. Oke, masih bingung? Nanti saya kasih contoh soal biar lebih paham. Yang kedua, jika banyaknya bilangan negatif 1, 3, 5 atau bilangan ganjil, maka hasil perkalian beruntun berupa bilangan negatif. Oke, biar lebih paham, saya kasih contoh yang nomor 5. Nih, 12 kali negatif 5 dikali 2 dikali negatif 8. Ini beruntun namanya. Ada 3 operasi hitung perkalian. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat dari soal ini, misalnya di ujian nasional 12 kali negatif 5 kali 2 sama dengan berapa jumlahnya misalnya. Oke, kita lihat dulu ada berapakah bilangan negatif yang ada di deret soal ini. Ini negatif 5, 1, negatif 8, 2. Berarti ada 2 bilangan negatif. Kita posisikan ke sini, yang nomor 1. Jika banyak bilangan negatif 2, 4, 6, atau genap, maka hasil perkalian beruntun berupa bilangan positif. Jelas, kalau seperti ini, maka nanti hasilnya adalah positif. Karena di sini ada 2 kali bilangan negatif. Ya, misalnya seperti ini. Nah, 12 kali negatif 5 kali 2 kali negatif 8 sama dengan pilihannya A negatif 690, B negatif 960, C 960, D negatif 80. Tanpa kita hitung, kita sudah bisa menebak hasilnya. Berapa kira-kira? Betul. C 960. Kenapa? Karena di antara 3 ini C adalah bilangan yang positif sendiri. Jadi C adalah bilangannya. Masih ragu? Oke, kita hitung. Coba kita hitung dengan caranya ya.
Ini 12 kali negatif 5 kali 2 kali 8. Karena ini semuanya perkalian, maka bisa kita mulai menghitung mulai dari yang paling kiri atau paling depan. Ya, berarti 12 kali negatif 5. Berapa 12 kali negatif 5? Hasilnya negatif 60. Dikali 2, ditulis kembali, dikali negatif 8. Kemudian kita hitung kembali negatif 60 dikali 2 sama dengan negatif 120 kali negatif 8. Negatif 120 kali negatif 8 hasilnya 960. Oke, cocok kan? Nah, berarti tanpa menghitung pun hasilnya kalau ada pilihan ganda seperti ini langsung kita pilih. Jawabannya adalah C, 960. Bagaimana? Luar biasa. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Baik, saya beri contoh lagi yang nomor 6. Negatif 3 kali negatif 5 dikali negatif, saya ulangi, negatif 3 kali negatif 5 kali 6 kali negatif 7. Nah, kita lihat dulu ada berapa bilangan negatif. Kita hitung. Ya, ini jawabannya. Misalnya ada bilangan ganda. Kita hitung dulu bilangan negatifnya ada berapa. 1, 2, 3. Berarti ada 3 bilangan negatif. Nah, kalau ada 3 bilangan negatif seperti yang tadi itu, berarti jika bilangan negatifnya adalah 1, 3, 5, dan 7 atau bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Kita lihat jawabannya di sini. Jawabannya yang negatif yang mana? B. Oh, ternyata jawabannya adalah ini negatif 630. Tanpa kita hitung pun kita sudah melihat hasilnya. Yang betul adalah negatif 630. Oke, nggak percaya? Coba kita hitung lagi. Kita hitung mulai dari kiri. Berarti negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Ya, negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 15 kali 6 kali negatif 7. Nah, kemudian 15 dikali 6 sama dengan 90 dikali negatif 7. Sama dengan berapa? Negatif 630. Sama kan? Iya, jawabannya adalah negatif 630. Oke, bagaimana? Bisa kan? Mudah sekali. Pak Profesor mau tanya apa ini? Bagaimana? Mudah bukan? Baik, pasti mudah. Saya yakin kalian sudah bisa menjawab soal-soal perkalian. Paham kan ya berkaitan dengan perkalian? Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Baik, kita lanjut pada subbab berikutnya. Pada subbab yang nomor 4, pembagian bilangan bulat. Adapun pola pemakaian tandanya sama dengan pola tanda pada perkalian, sama seperti tadi. Ini positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Oke, sebenarnya sama dengan yang tadi. Biar lebih jelas saya berikan contoh. Contoh yang nomor 1, 24 dibagi negatif 3. Nah, kita ingatkan kembali pada tanda polanya. Nah, ini ada bilangan positif dibagi bilangan negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Maka jelas nanti di sini harusnya jawabannya adalah negatif. Berarti 24 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 8. Oke, paham kan? Oke, soal atau contoh nomor 2. Negatif 28 dibagi negatif 7 sama dengan ini adalah negatif dibagi negatif.
Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jelas, nanti hasilnya di sini harus positif. Jadi 28 dibagi 7 atau negatif 28 dibagi negatif 7 sama dengan 4. Oke, paham kan? Oke, contoh yang nomor 3. Negatif 39 dibagi 3. Kita lihat pada tanda pola yang ada di atas. Negatif 39 ini adalah negatif dibagi bilangan positif. Jadi negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga hasilnya negatif 39 dibagi 3, jelas negatif 13. Gimana? Paham kan? Oke. Contoh lagi yang nomor 4, biar tambah jos. Negatif 90 dibagi negatif 6. Ini negatif 90 adalah tandanya negatif dibagi negatif. Kita lihat pada tanda polanya. Negatif dibagi negatif, maka menjadi positif. Ya. Negatif dibagi negatif, maka di sini hasilnya harus positif. Berarti negatif 90 dibagi negatif 6 sama dengan 15. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang bagaimana dengan ada pertanyaan seperti ini dari Mbaknya ini. Bagaimana jika terdapat pembagian beruntun? Pembagian beruntun seperti apa? Tadi contohnya sama seperti perkalian tadi. Ya, pembagian yang beruntun, pembagiannya lebih dari satu kali pembagian. Nah, biar lebih jelasnya, kita simak contoh yang berikutnya. Nomor 5. Nah, seperti ini soalnya. 420 dibagi negatif 10 dibagi negatif 7 dibagi 3. Nah, kita hitung dulu sekarang. Nah, ini adalah operasi hitung pembagian yang beruntun. Pembaginya lebih dari 1. Ini ada 3. Nah, kalau ada 3, seperti pada perkalian tadi, kita hitung jika terdapat 2, 4, terus 6 atau bilangan genap pada bilangan negatifnya, maka hasilnya menjadi positif. Kita hitung sekarang. 1, 2. Berarti ada 2 bilangan positif. Maka nanti hasilnya harus positif. Di sini jawabannya harus positif. Maka kita hitung dulu. 420 dibagi negatif 10. Nah, kita hitung mulai dari yang sebelah kiri. Berapa? 420 dibagi 10 sama dengan negatif 42. Ya. Kemudian dibagi 7 dibagi 3. Kita tulis kembali. Negatif 42 dibagi negatif 7 dibagi 3. Nah, kalau seperti itu kita hitung kembali. Negatif 42 dibagi negatif 47. Negatif dibagi negatif. Hasilnya positif. Berarti 42 dibagi 7 sama dengan 6. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Luar biasa. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, contoh soal yang nomor 6. Biar lebih paham lagi. Negatif 240 dibagi negatif 5 dibagi negatif 6 dibagi 2. Kita hitung dulu ada berapa bilangan yang negatif. 1, 2, 3. Jika ada 3, maka di sini atau bilangan ganjil, maka nanti jawabannya pasti bilangan negatif. Oke, kita hitung sekarang. Negatif 240 dibagi 5 sama dengan 48 dibagi 6, negatif 6 dibagi 2. Ya, berarti 240 negatif 240 dibagi negatif 5 sama dengan 48. Kita tulis kembali, dibagi negatif 6 dibagi 2. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung. 48 dibagi negatif 6 dibagi 2. 48 dibagi 6 hasilnya negatif 8 dibagi 2. Negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Ya, ya kan? Jawabannya adalah negatif 4. Luar biasa. Belajar matematika
mudah dan menyenangkan. Paham kan? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau ada yang tanya nanti di sesi berikutnya. Oke, berarti untuk perkalian dan pembagian sudah selesai penjelasannya. Biar lebih jos lagi, biar lebih paham lagi, coba dikerjakan ini ada latihan soal, ada beberapa soal dikerjakan, ya, dikerjakan di buku ulangan ya. 1, 6 kali negatif 8 kali negatif 11 kali negatif 4 sama dengan titik-titik. 2, 9 kali negatif 2 kali negatif 12 kali negatif 5 sama dengan titik-titik. 3, 120 dibagi negatif 4 dibagi 5 dibagi negatif 3 sama dengan titik-titik. 4, 84 dibagi negatif 7 kali negatif 10 dibagi negatif 15 sama dengan titik-titik. Nah, kerjakan di buku ulangan, kemudian nanti kalau sudah selesai hasilnya difoto, jangan lupa di pojok kanan atas ditulis nama kalian dan kelasnya. Kemudian kalau sudah selesai dikirim ke WA-nya Pak Guru ya, WA-nya Pak Aris ya. Nomornya dicari sendiri. Saya ulangi, kerjakan di buku ulangan, kemudian tulis nama lengkap di pojok kanan atas pada buku kalian itu, dan juga sudah selesai, dan jika sudah selesai, difoto, kemudian dikirim ke WA-nya Pak Aris. Oke, paham ya? Oke, saya tunggu. Selamat mengerjakan, saya tunggu hasilnya, dan kita cukupkan pada pertemuan pada kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih paham lagi dan mengenal lebih jauh berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.